Assalamualaikum, saya Elis Widiawati dari jurusan S1 Kebidanan Transfer Universitas Ngudi Waluyo. Pada video kali ini saya akan melakukan pencast mengenai hiperemesis gravidarum. Ya, bisa masuk Bu, mau periksa kandungan. Oh iya, mari silakan duduk Bu. Bu Maya, alhamdulillah pemeriksaan hari ini semuanya bagus ya Bu ya. Alhamdulillah nggak ada keluhan ya Bu di sini. Tapi saya ini Bu mau izin menyampaikan pentas ya Bu ya. Pentas itu pendidikan kesehatan mengenai HEG atau hiperemesis gravidarum gitu. Ini cocok saya sampaikan untuk usia kehamilan baby yang sekarang semester 1 ya. Jadi Bu, sebelumnya Ibu pernah nggak dengar apa itu HEG atau pernah baca-baca di Instagram atau gimana? Kayaknya belum Bu Bidan. Oh belum pernah, oke nggak apa-apa. Di sini saya ingin menyampaikan ya Bu ya. Jadi HEG itu hiperemesis gravidarum. Nah, di sini itu HEG itu biasanya terjadi, di sini ada predisposisi Bu. Predisposisi itu sama aja dengan keadaan tubuh ibu yang rentan gitu loh Bu. Kayak lebih rentan untuk terkena sakit itu gitu, seperti mual muntah itu tadi. Yang pertama ada primigravida. Primigravida itu kehamilan pertama ya Bu. Yang kedua ada mulai hidatidosa. Nah selanjutnya ada kehamilan ganda juga. Nah di kehamilan mulai hidatidosa ini sama kehamilan ganda itu ada faktor hormon Bu. Faktor hormon itu yaitu megang peran utama, di mana hormon korinoid gonadotropin ini dibentuknya berlebihan dia. Terus ada juga predisposisi yang kedua itu masuknya Coriolis dalam sirkulasi maternal Bu. Dan ada perubahan metabolik akibat ini Bu, akibat hamil, serta ada resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tadi itu, perubahan di badan tubuh ibu gitu ya. Yang ketiga ada alergi. Nah alergi ini salah satu respon dari jaringan tubuh ibu terhadap anak gitu. Poin keempatnya ada faktor psikologis, misalnya ada gangguan rumah tangga, misalnya kehilangan pekerjaan, ada takut terhadap kehamilan, kayak cemas, aduh gimana nih, kayak belum siap hamil, tiba-tiba tadinya mau KB kebobolan, aduh anak pertama hamil, kayak mana rasanya ngadepinnya, apa itu ada keluhan gitu ya Bu ya. Habis itu ada lagi tidak siap menerima kehamilan Bu gitu ya. Makanya tadi itu faktor-faktor tadi itu yang bisa menimbulkan HEG tadi itu, hiperemesis gravidarum. Nah selanjutnya ada kenapa kok bisa terjadi mual muntah gitu. Bisa terjadi mual muntah tuh karena ada iritasi Bu di bagian atas itu. Jadi saluran cerna bagian atas itu dia membuang isinya. Nah rangsangan atau tegangan itu berlebihan, makanya ada rasa pengen muntah gitu. Jadi muntah itu ini Bu, itu ada refleks dari tubuh kita tuh Bu. Nah refleks itu tuh ada 3. Yang pertama efektor muntah, yang kedua mekanisme integratif, sama efektor bersifat otonom somatik gitu. Nah rangsangan pada saluran cerna ini dihantar melalui saraf pubis itu Bu, dan eferen simpatis menuju pusat muntah. Jadi pusat muntah ini berdekatan Bu tuh sama pusat pernafasan dan pusat vasomotornya gitu. Terus selanjutnya ada lagi nih Bu, kayak penyebab terjadinya HEG ini tadi mual muntah gitu. Jadi HEG ini dapat menyebabkan cadangan karbo sama lemak itu habis Bu, kepake untuk keperluan energi. Nah karena si oksidasi lemak itu nggak sempurna.
Nah, maka terjadilah ketosis dengan timbulnya asam aseton asetik gitu. Asam hidroksibutirik, aseton dalam darah gitu. Nah, karena oksidasi lemak yang nggak sempurna ini Bu, maka terjadilah ketosis. Itu kayak timbulnya ada asam aseton asetik, ada asam hidroksibutirik, sama aseton dalam darah. Nah, kekurangan cairan yang diminum itu dan kehilangan cairan akibat muntah bisa nyebabin dehidrasi. Makanya kadang kalau orang mau muntah itu kadang lemes kan Bu, karena dia kekurangan cairan, sehingga cairan ekstravaskuler itu dan plasma akan berkurang. Misal kayak natrium dan klorida ini darah turun, demikian juga dengan klorida urinnya. Selain itu juga dehidrasi itu bisa menyebabkan hemokonsen, kayak ini loh Bu, hemokonsentrasi. Jadi aliran darah ke jaringan itu berkurang gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan zat makanan dan oksigen ini ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium itu sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya sekresi lewat ginjal Bu. Meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati, bisa juga memperberat keadaan penderita. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ini Bu, ada tingkatan HEG. Jadi tingkatan HEG itu dibagi jadi 3. Ada tingkat 1, 2, dan 3 gitu. Nah, kalau yang tingkat 1 itu muntah Bu, terus menerus. Biasanya keadaan umum ibunya itu kayak lemes, nafsu makannya nggak ada, berat badannya nurun, terus nyeri epigastrum Bu, nyeri ulu hati ini. Nadinya juga sekitaran 100 per menit. Tekanan darah sistoliknya menurun gitu, tekanan darahnya. Habis itu kulitnya juga menurun Bu, turgornya kayak warna kulitnya gitu. Kan kelihatan Bu ya, kalau dehidrasi kita kan sini ya, dilihat dari kulitnya. Sama lidah ibu itu kering, sama matanya cekung karena dehidrasi tadi itu Bu, muntah terus menerus gitu. Lalu ada yang tingkat 2 Bu gitu. Kalau tingkat 2 ini ibu ini kelihatan lebih lemes, sama turgor kulitnya juga menurun, lidah itu mengering juga, cuma dia bedanya itu agak kotor Bu lidahnya gitu. Nadinya juga ya sama, nadi kecil dan cepet, suhunya kadang-kadang naik, matanya sedikit kuning ibunya gitu. Berat badannya bisa turun, jadi mata jadi cekung juga karena dehidrasi. Pengaruh juga di tensi, konsentrasinya juga, konstipasi juga pengaruhnya itu kalau yang HEG yang tingkat 2 ya Bu ya. Terus pernafasan tuh maaf Bu, kayak nafasnya lebih berbau gitu, karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing juga gitu. Nah, kalau yang tingkat 3 ini Bu, keadaan umumnya tuh lebih buruk. Itu muntahnya nggak berhenti, kesadarannya menurun dari somnolen ya sampai bisa koma gitu. Nadi juga kecil sampai cepat, suhu juga meningkat, ya tensi juga turun. Komplikasinya tuh biasanya susunan saraf itu komplikasinya fatal sih Bu, bisa terjadi pada susunan saraf yang biasa kita kenal itu encephaliti Wernicke. Gejalanya itu ada nystagmus, diplopia, ada perubahan mental juga gitu. Biasanya keadaan ini juga akibat zat makanan, termasuk vitamin B kompleks gitu. Di sini juga biasanya ini Bu nunjukin badannya kuning karena ada gangguan hati gitu ya Bu ya. Yang saya jelaskan tadi itu Bu, kalau udah ibu mengalami ke HEG atau hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebih,
tingkat 2 dan tingkat 3 ibu harus dirawat di rumah sakit ya. Iya, kalau yang masih tingkat pertama itu nggak perlu di rumah sakit, di rumah dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi dari tanda-tanda tadi itu ibu sudah bisa mengambil keputusan nih, oh ya kapan aku mau ke rumah sakit, kapan aku masih bisa di rumah gitu ya Bu. Nah di sini Bu, ini ada obat-obatan yang untuk khusus ibu hamil nih kalau ibu mengalami gangguan HEG ya Bu ya. Jadi itu nggak sembarangan obat yang dikasih ke ibu hamil ya. Biasanya ada suplemen multivitamin, ada antimycin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, sama kortikosteroid. Atau nanti bisa juga menganjurkan vitamin B1 atau B6 gitu. Nah, pemberian antimycin ini tujuannya untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1. Secara nggak langsung nih, sistem vestibular itu menurunkan rasa di pusat muntah. Jadi untuk langsung memberhentikan ini si muntah tadi itu ya Bu ya. Itu. Nah, nanti di sini juga ada kebutuhan nutrisi yang untuk ibu hamil yang terkena HEG tadi itu, hiperemesis gravidarum ya Bu ya. Mungkin tergantung derajat muntahnya Bu ya. Kalau ringan, berat ringannya itu depresi nutrisi dan penerimaan terhadap pencernaan pemberian makanan. Itu biasanya makanannya halus ya Bu ya. Itu misalkan lewat mulut itu hambatannya bisa digunakan dengan NGT Bu. Gitu. Kalau dia ada gangguan peroralnya ya. Apabila misalkan nih ibu hamil dapat makanan bisa makan lewat mulut, nah biasanya itu dikasih makanan porsi kecil tapi sering gitu ya Bu ya. Dia tinggi karbohidrat, rendah protein, rendah lemak, sama hindari suplemen yang mengandung besi untuk sementara karena itu bisa merangsang mual muntah ya Bu ya. Nah di sini juga ada perawatannya Bu. Perawatan penderita itu disendirikan Bu dalam kamar yang tenang, cerah, habis itu mempunyai peredaran udara yang baik. Jadi ibu benar-benar tenang di ruangan itu. Nah misalkan nih di rumah sakit, sebaiknya ya dokter yang perawat aja yang diperbolehkan untuk keluar masuk. Jadi keluarga itu gak rame-rame. Nanti itu ganggu ibu juga, istirahatnya bisa kurang gitu ya. Nah nanti ini Bu ada terapi juga, selain obat juga ada terapi psikolog juga. Nanti ibu bisa cerita sama psikolognya apa, soalnya kan mual muntah itu nggak hanya terjadi dari hormon ya Bu ya, dari pikiran, pekerjaan yang penuh juga tadi itu pengaruh ya. Nanti terapinya selain obat juga bisa ke psikolog ya Bu ya. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang terapinya Bu. Jadi cairan parental yang cukup, elektrolit, karbo sama protein itu dengan glukos 5% dalam cairan garam ya Bu ya. Normalnya itu sebanyak 2-3 liter per hari gitu. Bila perlu nanti ditambahin sama vitamin Bu, terutama vitamin B kompleks sama vitamin C gitu. Juga bisa diberikan kayak asam amino secara ini Bu, intravena itu secara dari infus ya Bu ya. Itu diberikan misalkan ibu kekurangan protein ya. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi ini Bu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah masuk? Ya, jadi ibu udah paham untuk apa gejala HEG, tingkatan HEG. Jadi di saat ibu mengalami mual muntah, ini mengarah ke HEG enggak nih? Kan ada yang mual muntah yang biasa, ada yang mengarah ke HEG yang mual muntah berlebihan. Nanti kan udah ada tingkatannya tadi ibu 1, 2, 3. Nah nanti jadi ibu udah tahu kapan ibu harus ke rumah sakit dan kapan ibu masih bisa di rumah. Itu ya Bu ya, sudah paham? Sudah. Iya. Terima kasih ya Bu waktunya, maaf meminta waktunya lama untuk menjelaskan perintis ini. Terima kasih ya Bu ya, sehat terus ya Bu ya. Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih.
hati-hati Sama-sama. pulangnya ya. Iya. Ketemu lagi sebulan lagi nanti periksa lagi ya. Iya, ya sudah Bu ya, sambung Iya,